Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 18 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak sedikit orang yang mendasarkan imannya pada tanda-tanda spektakuler seperti mujizat. Padahal dasar iman mestinya ialah relasi kasih dengan Tuhan yang terus menyapa kita dalam situasi kehidupan. Jika iman kita hanya bertumpu pada mujizat dan tanda-tanda keajaiban saja, maka kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Ia menanggapi mereka hanya menerima tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus memberikan perbandingan mengenai kondisi Niniwe yang bertobat setelah mendengar pemberitaan Nabi Yunus dan ratu dari selatan yang datang karena mendengar kebijaksanaan Salomo. Yesus pun memberikan klaim bahwa dia lebih tinggi daripada Yunus dan Salomo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah tanda Nabi Yunus? Jika membaca kitab Yunus, kita tidak akan menemukan tanda apa-apa. Satu-satunya tugas Nabi Yunus adalah memberitakan murka Allah sudah siap ditumpahkan kepada Niniwe. Nabi Yunus hanya menggunakan kata-kata dan tidak melakukan mujizat apa-apa. Kehadirannya merupakan satu-satunya tanda dari Tuhan bagi orang-orang Niniwe. Dengan demikian, Yesus pun hendak menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang banyak yang ada di situ. Karena Yesus adalah tanda dari Allah. Jawaban Yesus ini membongkar cara pikir orang-orang pada masa itu. Saat ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda, mereka pasti memiliki kriteria mengenai tanda yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Mereka telah siap menerima Yesus jika tanda yang diberikannya sesuai dengan konsep teologis mereka. Namun mereka juga siap menolak Yesus
apabila tanda tersebut tidak sesuai dengan kriteria mereka. Yesus membongkar konsep itu dan menunjukkan bahwa karya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pelbagai konsep manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kadang kita juga berharap mendapatkan tanda dari Tuhan agar dapat menerima petunjuk mengenai tindakan atau jalan mana yang harus dipilih. Namun tanda seperti apakah yang kita harapkan? Apakah kita telah memiliki satu set tanda sebagai bukti jawaban Tuhan? Marilah kita menilik hati dan pikiran kita. Apakah konsep-konsep itu telah mati atau kaku sehingga tidak bisa diubahkan? Belajarlah terbuka untuk menerima karya Tuhan, bahkan dengan cara yang tak terpikirkan oleh pikiran manusia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami baik mata indrawi dan mata iman yang mampu melihat tanda kasih dan penyelamatanmu yang setiap saat Engkau kerjakan bagi kami. Berilah juga kami hati yang tidak lagi menuntut tanda dan tidak mencobai Engkau, tapi hati yang siap untuk mencintai-Mu selamanya dan membuktikan cinta dan kesetiaan kami padamu dalam perbuatan kasih kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.